Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita sekalian. Apa kabarnya dalam menikmati liburan panjang dalam beberapa hari ini? Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam program Renungan Harian GKP Ohali Perdana Kusuma. Sebelum kita memulai kegiatan kita, bahkan ada yang sedang menikmati liburan panjang, sebelumnya mari kita menyediakan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh ada semua karena kemurahan-Mu. Sebelum kami memulai kegiatan kami mohon Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbing kami, berikan kami pengertian pemahaman, serta kemampuan untuk melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1-10. Namun saya membaca pada ayatnya yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Tema renungan harian bagi kita saat ini adalah menjadi saluran berkat. Bapak Ibu Saudara-saudara, pengemis ternyata tidak hanya kita temui di zaman modern saat ini. Ternyata ribuan tahun lalu para pengemis ini sudah ada. Para pengemis banyak kita jumpai, baik itu mereka yang sedang berdiri dan duduk di tempat-tempat di mana banyak orang hilir mudik, seperti di pasar, di restoran, dan di beberapa tempat termasuk rumah-rumah ibadah. Pun tidak sedikit ada yang bersandiwara agar orang yang lewat mau merogoh kantongnya untuk memberikan sejumlah uang kepada pengemis yang berpura-pura sakit, berpura-pura cacat, atau ingin meminta belas kasihan kepada orang yang ada di sekitar mereka. Yang lebih parah lagi Bapak Ibu, ketika kita menjumpai ada bayi atau balita yang digunakan oleh orang-orang tertentu sebagai sarana untuk meminta belas kasihan orang. Bapak Ibu Saudara, yang kita baca dalam teks saat ini ada kaitannya juga dengan pengemis. Tidak ada bedanya dengan pengemis yang kita jumpai di zaman ini. Demikian juga dengan Petrus dan Yohanes, di mana si pengemis berupaya meminta sedekah dengan harapan akan mendapat sesuatu dari Petrus, Yohanes, bahkan beberapa orang yang ada di bait suci ketika itu. Ternyata Rasul Petrus tidak mempunyai apa yang diharapkan oleh pengemis itu. Justru Rasul Petrus menyatakan, emas dan perak tidak ada padaku. Artinya apa yang diharapkan pengemis itu tidak bisa diberikan. Namun justru Rasul Petrus memberi hal yang jauh lebih besar daripada apa yang diminta oleh si pengemis itu. Bahkan lebih berharga, lebih besar nilainya dari emas dan perak. Rasul Petrus menyatakan, apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Rupa-rupanya si pengemis itu adalah seorang yang lumpuh. Dan ketika pengemis ini kemudian bisa berjalan, maka Rasul Petrus telah memberikan lebih daripada apa yang dia minta. Sejak itu si pengemis tidak lagi cuma hidup dari belas kasihan orang lain. Dirinya lebih berdaya, sekaligus ia bisa mencari nafkah dengan cara lebih terhormat. Bahkan pengemis mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah, memuji-muji Allah, melompat-lompat dan bersaksi akan mukjizat yang dia alami dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, karunia Allah melalui Rasul Petrus menunjukkan bahwa Allah memberi lebih dari apa yang kita minta dan kita harapkan. Dengan iman yang teguh, dengan penuh kepercayaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka mukjizat itu pun terjadi. Ini
inilah rahasia Tuhan yang tak pernah kita ketahui sebelumnya. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk mengabulkan setiap doa dan harapan bagi kita umatnya. Entah itu melalui para pelayan Tuhan, melalui tetangga kiri kanan kita, melalui teman, atau melalui atasan kita di dalam pekerjaan kita. Siapapun Tuhan bisa pakai untuk menyatakan rencananya di dalam kehidupan kita. Melalui renungan singkat hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada harta duniawi. Emas dan perak dapat hilang, namun iman kita di dalam Yesus Kristus kekal abadi selama-lamanya. Yang kedua, Allah dapat memakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita mungkin merasa tidak memiliki banyak hal untuk ditawarkan, untuk diberikan kepada orang lain. Namun Tuhan dapat memakai kita melalui iman, melalui keyakinan yang ada pada kita, dan melalui talenta-talenta yang kita miliki. Hal yang ketiga, mari kita fokus pada apa yang bisa kita berikan, bukan pada keterbatasan kita. Petrus tidak memiliki uang, tidak memiliki harta, namun ia memiliki iman di dalam Yesus. Dan melalui nama Yesus Kristus itu, orang lumpuh itu boleh disembuhkan. Dan yang terakhir, yang keempat, mari kita berdoa agar Tuhan memakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita bisa menjadi perantara melalui doa, penyemangat melalui motivasi atau nasihat, atau penguat bagi orang yang sedang membutuhkan. Saudara-saudara, mari kita bersyukur karena Allah tidak pernah terbatas dalam memberikan berkat bagi setiap kita. Melalui iman kita kepada Yesus Kristus, kita memiliki kekayaan sejati yang dapat kita bagikan kepada orang lain. Jadilah seperti Petrus yang walaupun tidak memiliki harta, namun dengan imannya ia dapat menjadi saluran berkat dan kuasa Tuhan bagi orang banyak secara luar biasa. Demikian firman Tuhan bagi kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas firman Tuhan yang kami dengarkan di pagi hari ini. Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam menjalani hidup bersama dengan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bagi setiap kami umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, sakit, penyakit, atau masalah apapun, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau menyembuhkan orang lumpuh dalam firman Tuhan pagi ini. Demikian pun kami mengalami mukjizat yang sama, dipulihkan, dikuatkan, dan diberikan kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ku mau bersorak bagimu.